Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa sahibul bait, para pengasuh pesantren Al-Muhajirin Cikarang, antara lain Ajunan Haji Asep Saifuddin beserta kakak dan adik-adiknya. Mohon maaf kalau tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tanpa menghormati rasa hormat kami kepada keluarga besar dari Dewan Pengasuh Pesantren Al-Muhajirin Cikarang. Akhina fillah walillah, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'at dari Bekasi, dan juga akhina fillah walillah Kiai Haji Idrus Romli dari Jember, Jawa Timur. Juga akhina fillah walillah Gus Muhammad Lutfi Rahman dari Purworejo. Tak lupa rombongan yang datang dari jauh, ada dari Malang dan juga dari Jakarta sekitarnya. Tentu para kiai yang hadir, insya Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini dijadikan ibadah yang pahalanya berlipat ganda, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majelis kita ini sangat menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat mulia, saya diminta untuk menjadi pembuka dari kegiatan seminar pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tadi tampak saling menunjuk gitu ya, nah begitulah kiranya akhlak dari sesepuh-sesepuh kita zaman dahulu kala, tidak saling daftar gitu ya. Kalau ada sebuah jabatan itu selalu saling menunjuk. Saya juga membaca sejarah biografi tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama misalnya, itu tidak saling minta tapi saling menunjuk. Kalau siapa yang berfatwa, oke fulan saja, oh enggak, dikembalikan saja. Barusan kami ini agak kurang sepakat. Dari moderator mempersilakan Habib Muhammad Fat'at terlebih dahulu ya, sebagai warga Jakarta. Beliau bilang, jangan antum saja dulu, yang saya dulu. Tahu-tahu Kiai Romli bilang, saya terakhir. Saya bilang, Habib Muhammad, belum juga, enggak, saya yang terakhir, saya berbeda. Saya bingung juga. Ya mudah-mudahan kita semua itu
menunjukkan bahwa kita semua adalah sama. Mungkin kebetulan, mohon maaf, kami kebetulan hanya diberi kursi gitu aja bedanya, ya. Bukan kami ini lebih, bukan. Cuma karena mungkin tamu jadi didahulukan untuk berbicara kan gitu ya. Bukan berarti kami lebih hebat, lebih apalah ilmunya, oh bukan begitu. Hanya kesempatan saja, hanya faktor kesempatan. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Nabi Muhammad SAW kelak di padang mahsyar duduk di bawah panji baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Baiklah. Kalau kita bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada beberapa termin ya. Kalau kita bicara sejarah maka jauh alias panjang pembahasannya. Kita akan bicara tentang siapa yang memulai dari istilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka mengorek di sana adalah mengorek sejarah. Lalu kita bicara tentang ajarannya apa, maka kita akan berbicara tentang poin-poin tentang apa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Kalau kita akan mengkajinya semuanya, ya nggak bisa 1 jam 2 jam nggak bisa. Kalau kita bicara fikih saja, fikih Syafi'i misalnya, itu kan para kiai ini kalau belajar dulu mulai dari kecil sampai tua nggak hatam-hatam fikih kitab Imam Syafi'i. Padahal kita juga jarang membaca karangan Imam Syafi'i seperti kitab Al-Om, itu kita jarang. Kecuali pas kebetulan ada keperluan kita buka gitu ya sebagai rujukan. Ini kalau kita bicara tentang keilmuannya. Jadi bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini luas sekali, ya. Tapi kita juga mencoba bahwa di era globalisasi, di era modern ini, kita jangan sampai keluar dari akidah atau rel-rel yang sudah ditentukan oleh para ulama dan sepakati apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu demikian. Kalau kita di Indonesia, karena kita hidup di Indonesia dan seminar ini di Cikarang ya, salah satu kota di Indonesia, betul ya? Apa masuk Cikarang sudah perlu paspor? Nah ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita berbicara tentang aswaja yang ada di Indonesia. Ini juga ada suatu pembahasan khusus. Maka dalam pertemuan ini kami nanti mohon kepada Abu Muhammad Fat'at dan Kiai Idris Romli untuk melengkapi apa yang akan saya sampaikan sebagai pemateri yang diminta untuk menyampaikan materi awal. Biasanya materi awal itu tidak sempurna. Penyempurnaannya adalah dari pemateri-pemateri lanjutan begitu. Baiklah, saya memulai dari masalah apa sih yang disepakati oleh para ulama terdahulu. Kalau kita bicara ulama terdahulu, boleh kita bicara ulama salaf. Kalau menurut ilmu mustalahul hadis, yang namanya ulama salaf itu adalah ulama yang lahir atau hidup pada abad ketiga atau tahun 300 Hijriah. Itu ulama-ulama salaf. Nah di sana ada dari kalangan para sahabat, para tabi'in, paling akhir adalah tabi'in. Itu kalau kita jujur tentang istilah ulama salaf. Tapi dalam kaidah ulumul hadis atau mustalahul hadis ya. Kalau kita zaman sekarang mengatakan ulama salaf, itu kita juga bisa mengatakan bahwasanya generasi berikutnya yang di dalam kaidah mustalahul hadis termasuk khalaf, tapi di generasi sekarang mereka kita katakan salaf seperti zamannya Imam Ghazali misalnya. Itu kan tidak masuk dalam wilayah-wilayah 300 tahun pertama. Tapi karena kita hidup di abad berapa? 14, maka generasinya Imam Ghazali ini juga kita katakan sebagai ulama-ulama salaf ya. Bahkan kalau kita di Indonesia, yang kita katakan ulama salaf di Indonesia ini adalah barangkali lebih mudah dikatakan generasinya Kiai Hasyim Asy'ari. Itu adalah panutan tokoh-tokoh sepuh sebagai ulama salaf dalam kondisi keindonesiaan masa kini begitu ya. Maka kita mengatakan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu untuk kita lestarikan dan harus kita kembangkan lagi, harus kita ungkap lagi, harus kita pelajari lagi
adalah apa yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf terdahulu dengan kriteria tadi itu ya. Kalau kita merujuk kepada Indonesia, maka kita mencoba untuk mempelajari, mengkaji apa yang dikatakan pendapatnya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri misalnya, dan orang-orang yang sekitar itu, guru-guru beliau. Misalnya kalau di Madura itu adalah Kiai Khalil ya, Bangkalan misalnya. Ajaran itu apa? Ini untuk kapasitas kita sebagai warga Indonesia di zaman sekarang, paham ya? Tuh. Tapi kalau kita ingin berbicara tentang keilmuan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka perlu dibatasi. Kalau yang saya gariskan gitu ya, sering saya, kalau orang Jawa mengatakan otak-atik matuk. Otak-atik matuk itu kita rangkai sehingga bisa untuk diterapkan pada kehidupan umat Islam zaman sekarang. Itu bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai minimal ada tiga bagian. Saya katakan 3 bagian ya mungkin karena kami juga bertiga ini ya, 3 serangkai ini. Tapi bukan itu maksudnya, 3 bagian. Pertama adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan akidah. Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan akidah. Maka kewajiban kita, umat Islam yang mengaku sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau warga Ahlussunnah wal Jamaah harus merujuk kepada ajaran Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Tapi karena kita bangsa Indonesia, orang Melayu, orang Nusantara, itu ternyata yang dikatakan akidah yang paling dipegang teguh adalah mazhab Imam Asy'ari atau Asy'ariyah. Itu sebagai landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu perlu dikaji ulang karena yang hadir juga banyak para kiai, para ustadz. Ya. Maka saya mengajak, mari kita mencoba lagi mengulangi bagaimana sih ajaran Imam Asy'ari itu bagaimana. Mulai dari dasar sampai apa yang ditulis oleh beliau itu seharusnya kita pegang, kemudian kita ajarkan kepada masyarakat. Karena ajaran-ajaran beliau ini sudah mulai zaman sekarang inkorot alias mulai punah. Saya yakin kalau di sini ada kiai-kiai sepuh ya. Dulu tatkala kita masih kecil, kita di surau-surau itu pujiannya itu kan wujud kidang bekok dan seterusnya. Ya, ini pujian-pujian yang memang dimasyhurkan oleh mazhab Asy'ari. Tapi sekarang kan tidak, sudah mulai ada yang namanya trilogi tauhid misalnya ya. Ada ketauhidan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini tergeser. Orang akan mengatakan wah ini lebih ringkas daripada sifat 20, mending uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat lebih ringkas. Ini tergeser. Maka kewajiban kita sebagai penganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, bagaimana caranya memasarkan ulang yaitu akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ya kalau gampangnya adalah aqaid khamsin gitu ya. Ini yang perlu untuk kita kaji ulang, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau bisa juga di pesantren, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, dan perlu juga tatkala khutbah Jumat ini disampaikan tulisan-tulisan ini bagaimana cara memarakkan ini. Itulah pemantapan kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua dalam bidang fikih. Jadi kan akidah ya, akidah Asy'ariyah. Dalam bidang fikih kita sebagai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti 4 mazhab. Itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Itu dunia Ahlussunnah wal Jamaah. Dunia Ahlussunnah wal Jamaah itu. Adapun mazhab yang lain tidak kita ikuti. Kalau ada orang yang membawa mazhab walaupun atas nama, sekarang ada dimunculkan namanya mazhab Ja'fari, itu kita tidak pakai. Karena mazhab Ja'fari ini dinisbatkan pada Imam Ja'far As-Shadiq, yang mana Imam Ja'far As-Shadiq salah satu cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah bisa dikatakan
guru dan rujukan dari 4 imam mazhab. Sedangkan ajaran beliau tidak dibukukan, jadi tidak ada azhar yang mengharuskan kita tahu di mana itu kebenarannya. Tapi apa yang beliau ajarkan sudah diresapi, diserap oleh 4 mazhab dan dicetuskan dalam berapa? Mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Asy'ari, Syafi'i dan Hambali. Dan juga keturunan dari Imam Ja'far As-Shadiq, para habaib, para dhuriyatul Rasul, pada hakikatnya zaman sekarang mengikuti 4 mazhab ini. Kemudian muncullah kelompok-kelompok Syiah. Nah, dari kelompok Syiah ini mulai memunculkan nama yang baru kemarin sore dimunculkan, namanya mazhab Ja'fari. Itu kita tolak, ya, karena dimunculkan oleh firqah-firqah yang lain, jelas ya. Maka mazhab yang kita akui di dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah 4. Sudah. Sedangkan kita bangsa Melayu, warga Nusantara, khususnya orang Indonesia, maka yang namanya berfikih, yang sudah diakui oleh seluruh dunia bahwa orang Melayu itu fikihnya mengikuti mazhab Syafi'i, bukan berarti menolak mazhab yang lain. Tapi segala sesuatu di dalam menghukumi, misalnya ada satu sebutkan bumbu masak Ajinomoto misalnya, itu kita tidak menggunakan mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau mazhab Hambali, tapi kita masukkan laboratorium fikih Syafi'i. Kalau ternyata itu dinilai ada bahan-bahan yang mengandung unsur babi, minyaknya atau apalah gitu, katakan ternyata dikatakan dalam laboratorium mazhab Syafi'i itu haram, maka kita mengatakan ini hukumnya adalah haram, ya. Dan ulama-ulama salaf terdahulu yang paling dipegang untuk berfatwa, untuk memberikan solusi kepada masyarakat secara umum adalah qaul mu'tamad, qaul yang paling kuat. Kalaupun ada qaul ghairu mu'tamad, atau mungkin bisa dikatakan qaul dhaif, itu pada saat-saat darurat. Selagi bisa masyarakat umat Islam itu berpegang dengan qaul mu'tamad, maka wajib hukumnya memegang qaul mu'tamad. Tapi tatkala ada suatu keterpaksaan yang tidak bisa menghindar, maka bolehlah berpindah pada qaul ghair mu'tamad. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para sesepuh dan para salaf. Tidak mengambil yang ringan dulu. Jadi contoh, kalau sekarang kita bulan Desember ya, contoh bulan Desember ini, lalu ada perdebatan tentang sebut saja ucapan boleh apa tidak mengatakan selamat Natal pada orang-orang Nasrani gitu ya. Maka ulama zaman dahulu kala yang dipegang itu adalah qaul mu'tamad. Yang terbanyak mayoritas mengatakan apa, dan qaul mu'tamadnya di dalam mazhab Syafi'i mengatakan apa, kalau kita kaji dikatakan haram di situ. Nah sudah, inilah yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak seperti zaman sekarang, selagi ada celah kita mengatakan bolehlah. Ini namanya pemelintiran kepada yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Senangnya cari yang ringan-ringan. Bahkan menurut para ulama, andai kata ada seseorang, siapa saja itu, menggunakan hukum cari yang ringan-ringan, di mazhab Hanafi cari yang ringan, di mazhab Maliki cari yang ringan, mazhab Syafi'i cari yang ringan, mazhab Hambali cari yang ringan, diterapkan dalam kehidupan, namanya talfik. Talfik ini menurut para ulama haram hukumnya. Jadi pelakunya ini pelaku dosa. Ini yang perlu kita kaji dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Janganlah kita menggunakan sesuatu dengan qaul yang ringan demi untuk suatu permasalahan ya, tentang untuk Bhinneka Tunggal Ika misalnya, ya, untuk mendapatkan suatu fasilitas misalnya, apa itu dana atau kedudukan, maka kita berani mengambil yang ringan-ringan. Ini tentu termasuk bukan orang-orang yang memperjuangkan kelestarian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, minimal dalam bidang fikih. Saya itu dua. Yang pertama apa tadi? Akidah, mengikuti Imam Asy'ari, dan boleh juga mengikuti Imam Maturidi. Tapi karena kita di Indonesia, maka yang diutamakan adalah mazhab Asy'ari. Di dalam berfikih, maka kita mengikuti mazhab Syafi'i, khususnya qaul mu'tamad, ya, khususnya qaul mu'tamad.
Bahsul masail itu pun yang selalu menggunakan qaul mu'tamad kecuali ada sesuatu yang darurat. Nah, darurat itu apa? Ya kepepet sudah tidak bisa lagi. Tapi alhamdulillah selama ini kita masih bisa menggunakan qaul mu'tamad dan hasil dari banyak bahsul masail di pondok-pondok pesantren, akidah Ahlussunnah wal Jamaah masih menggunakan qaul mu'tamad. Baik, yang ketiga adalah tentang masalah tasawuf. Di bagian ketiga ini urusan tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf huwa al-akhlak, yaitu sebenarnya pendidikan akhlak. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama umat Islam. Ya, inilah ilmu tasawuf. Maka kalau ada suatu kelompok yang mengakui kami adalah berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kok anti tasawuf, ini bukan berarti Ahlussunnah wal Jamaah yang murni. Ya, bukan yang kita inginkan, gitu ya. Kalau ada yang murni, berarti kan ada yang tidak murni. Kalau ada yang asli, berarti ada yang aspal, begitu ya. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anut adalah yang mengikuti juga salah satunya dan ilmu tasawuf. Ilmu apa itu ilmu tasawuf? Ilmu berakhlak kepada Allah. Ini utamanya, berakhlak kepada Allah. Saya contohkan begini, ini contoh ringan tapi kita harus jeli dalam melihatnya. Foto para ulama, foto kita mengenal foto Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Kita mengenal foto Kiai Wahab Hasbullah, foto-foto yang tersebar di masyarakat ya. Nah, kalau saya di Jakarta saya nggak paham ya toko-tokonya gitu. Toko foto kalangan para habaib gitu ya. Biasanya di dinding-dinding itu kan ada ya, tokoh-tokoh ulama-ulama, para wali misalnya. Itu mereka benar-benar mengikuti dalam foto saja, dalam keseharian itu mengikuti tasawuf. Gitu. Fotonya saja ini. Contoh apa? Di dalam pelajaran fikih, saya kembali kepada fikih, bahwa ada namanya istilah tajdidul wudu. Apa tajdidul wudu? Tajdidul wudu adalah orang yang sudah punya wudu mau sholat, maka dia ingin memperbarui wudu walaupun belum batal. Ya, misalnya maghrib punya wudu, kemudian adzan isya masih punya wudu, tapi kepingin dapat sunnah maka dia wudu lagi walaupun belum batal. Itu jangan ada ajaran tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu bolehlah seseorang, ya, kalau seseorang mengusap begini, ini air diambil ya. Kemudian tatkala waktu mengusap rambut, dia tidak buka rambutnya, tidak buka pecinya, tapi mengusapnya begini, ditaruh di imamahnya bagi orang yang menggunakan imamah. Itu cukup. Itu namanya ilmu tajdidul wudu dalam kitab fikih. Pertanyaannya, kenapa sih mau lepas peci aja mudah? Kenapa kok harus membasahi imamahnya? Menurut ilmu tasawuf dikatakan bahwasanya rambutnya orang laki-laki itu adalah aurat di hadapan Allah. Aurat di hadapan Allah. Agar tidak banyak membuka aurat di hadapan Allah, maka diperkenankan mengambil air untuk mengusap apa? Imamah. Itu tasawuf. Nah kalau sekarang ada toko misalnya, toko mengatakan toko tasawuf misalnya, tapi tidak mengamalkan itu kan tasawuf palsu teman. Misalnya saya mengaku saya adalah tokoh tasawuf, tapi saya lepas peci, tidak malu kepada Allah. Ini problem. Nah kita kepingin mengembalikan bahwasanya yang namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekedar implementasi dalam fikih, bukan, tapi dirangkai. Ada ilmu akidah gitu ya, nah, ada ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Begitu. Nah kalau ini dirangkai benar-benar, maka itulah sebenarnya pelaku-pelaku berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau separuh-separuh enggak, belum belum sempurna, keaswajaannya belum sempurna. Begitu. Kembali lagi pada kehidupan ulama di Indonesia. Dari segi pakaian, dari segi ini mereka sangat menjaga sekali gitu. Bagaimana itu sunnah, bagaimana mereka memakai siwak, bagaimana ini kan dijaga. Kemudian dari segi sholawat misalnya, ini ya mulai zaman dahulu kala kita diajarkan sholawat seperti yang tadi disampaikan oleh adik-adik ini, kan begitu, tanpa
apa namanya, piano tanpa biola, kan begitu. Inilah tasawuf dalam artian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu perlu dilestarikan. Ini harapan kita. Maka ayo kita kembalikan lagi arti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf, tidak keluar dari rel-rel yang digariskan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Begitu, ini maksud ya kita harapkan ya. Jadi kalau misalnya ada fulan bin fulan, saya tidak menyebut ya, misalnya tiba-tiba kan ada, saya ini orang Ahlussunnah wal Jamaah tapi saya anti tasawuf, itu berarti tidak Ahlussunnah wal Jamaah dia. Saya adalah Ahlussunnah wal Jamaah tapi saya mengikuti mazhab selain 4 mazhab, maka sesungguhnya dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, saya adalah tokoh Ahlussunnah wal Jamaah tapi saya tidak mengikuti Imam Asy'ari atau Imam Maturidi, sesungguhnya mereka itu bukan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, juga kalau melanggar syariat, bahwa di dalam kitab yang dibaca oleh kita warga Ahlussunnah wal Jamaah, contoh misalnya kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kan ada riwayat-riwayat bagaimana sih kehidupan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kehidupannya. Itu kan diriwayatkan misalnya dalam buku itu tersebut, bahwa suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah itu kan dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, kemudian ternyata di hadapannya itu diriwayatkan ada cahaya. Nah, setelah beliau mendongakkan kepala, beliau melihat ada cahaya, maka cahaya itu berbicara, wahai Abdul Qadir, anallah, aku adalah Allah. Kata cahaya itu, mulai hari ini aku halalkan semua apa yang pernah aku harumkan kepadamu. Ya, artinya kamu sejak hari ini karena kamu adalah kekasihku, waliku, maka sehari ini kamu bebas berbuat apa saja. Kamu mau makan babi boleh, karena sudah aku halalkan. Kamu mau berzina boleh, karena sudah aku halalkan. Barangkali gambarnya begitu, ya. Karena di dalam biografi Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan bahwasanya cahaya itu mengatakan, hari ini aku halalkan semua apa yang pernah aku haramkan. Nah, begitu. Apa yang diharamkan? Ya, makan babi kan haram, berzina haram, mengucapkan selamat Natal haram, ya kan? Apa namanya, musik-musik, main musik yang tidak Islami, yang bukan duf gitu ya, sebagian ulama mengatakan haram, begitu ya. Hasil semacam itu kata sinar ini mengatakan, Allah, aku adalah Allah dan sudah aku halalkan untuk kamu, hai Abdul Qadir Jailani. Seorang Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Auliya, apakah menerima? Mungkin kalau kita dikatakan alhamdulillah, besok aku tak korupsi ya, soalnya sudah halal. Begitu kalau kita ya. Apa yang katakan Syekh Abdul Qadir Jailani? Irhab ya lain, isyak ya lain. Kau pergi hai yang terlaknat, kamu menyingkir hai yang terlaknat. Innallaha la ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah tidak akan menyuruh hambanya untuk berbuat su, fahsya, wal munkar, keburukan. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah yang kita anut. Sekarang pertanyaan begini, kalau andai kata kita ini mungkin dalam ibadah yang paling berat bagi umat Islam kan sholat ya, betul? Sholat 5 waktu, pagi enak-enak tidur harus sholat, ya, siang capek-capek kerja harus sholat, pulang kerja harus sholat asar, ya, agak sedikit kumpul sama keluarga azan maghrib, sudah ngantuk isya datang isya. Jadi paling berat adalah pekerjaan sholat. Nah, pekerjaan sholat wajib, meninggalkan sholat hukumnya haram. Kalau suruh pilih, hei masyarakat Islam yang hadirin ini semuanya, sekarang kalian halal melakukan apa saja. Baik, kortingan Pak, apa? Sudahlah, nggak usah sholat 5 waktu lah, kan begitu ya. Sehingga membebaskan sholat 5 waktu. Ya nggak, minta kortingan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak begitu. Kau menyingkir, isyak ya lain. Kamu itu terlaknat, kamu adalah iblis.
apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak mungkin Allah itu menghalalkan semua yang pernah dilarang oleh Allah. Maka kalau ada orang tidak sholat mengaku sebagai wali, nah ini kan tipu-tipu seperti Metro TV kan begitu. Ya, ini tipu-tipu saja. Jelas ya? Karena itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajari demikian. Zaman sekarang, mohon maaf apalagi saya bicara di pondok ini ya. Zaman sekarang banyak keluarga pesantren karena mohon maaf barangkali dakwanya tidak laku di masyarakat dan mungkin cara mengajarnya kurang pas itu barangkali ya tidak dengarkan, agar cepat laku akhirnya membuat sesuatu yang nyeleneh, nggak sholat, akhirnya ini jadi wali sudah. Makomnya ini makom hakikat dan bukan makom syariat gitu. Nah, kalau sudah makom hakikat dan makrifat, maka cukup ingat kepada Allah SWT, cukup. Padahal Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani memusuhi yang demikian ini. Jadi nggak cocok, ajaran ini nggak cocok dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas ya? Nah ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nanti disempurnakan oleh Abu Muhammad sama Idrus ya, tentang apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi saya membuka wacana bahwasanya itulah gambaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib untuk dilestarikan pada saat ini, saat fitnah, saatnya sudah mendekati hari kiamat ya. Kita tidak tahu kapan hari kiamat datang, yang jelas kita lebih dekat waktunya daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir, diangkat jadi Rasul, dikatakan Rasul akhirus zaman ya. Sekarang sudah 14 abad, kita ini dapat apanya zaman kita ini ya. Zaman Nabi sudah akhirus zaman ya dah. Nah kita dapat apanya? Ya dekat kiamat. Nah mumpung kita masih ada alhamdulillah ulama-ulama yang mengajak kita kembali kepada jalan yang benar ya, pada pemahaman yang benar, maka kita sadar dan kita sampaikan kepada keluarga kita demi agar tak kala kita dipanggil oleh Allah mendekati hari kiamat itu kita benar-benar bisa selamat di dunia wal akhirah. Itu harapan kita. Demikianlah prolog dari saya. Mungkin ada kata-kata atau contoh yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kepada para ulama, para tokoh ya, apalagi yang lebih sepuh daripada kami ini, bila mana ada hal yang kurang tepat ya, kami kebetulan mendapatkan tempat yang di tempat duduk gitu saja ya. Sebenarnya antum para ulama, para kiai yang hadir ini jauh lebih pengalaman, lebih tua, tentu pengalamannya lebih banyak daripada kami yang masih muda-muda ini ya. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wa aqulu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz, para habaib, para kiai, para ulama, tuan rumah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dan terima kasih kepada Ustaz Surul yang telah membawakan acara sejak awal. Dan kemudian kita sambung pada kesempatan hari ini pada acara sesi tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah mendengarkan dan menyimak bersama apa yang telah disampaikan oleh tiga narasumber kita, yaitu beliau Habib Muhammad At-Ta'at, Kiai Haji Lutfi Basori, dan Kiai Haji Idrus Ramli. Dan alhamdulillah materi-materinya semuanya sesuai dengan tema yang sudah disematkan di dalam acara kesempatan hari ini, mempertegas akidah Ahlussunnah wal Jamaah di era globalisasi. Oleh karena itu para hadirin sekalian, di kesempatan yang tersisa ini, kira-kira insya Allah kita berada di masjid ini sampai zuhur, insya Allah masih ada 45 menit. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang tersisa ini untuk sesi yang sangat penting. Mungkin ada hal-hal yang masih banyak yang ini mungkin jenengan bawa selama ini dari rumah, tadi juga kepingin menyampaikan kepada narasumber untuk mencari tahu jawabannya, maka kesempatan ini kami berikan di sesi tanya jawab ini. Baik, untuk meningkat waktu, dalam sesi tanya jawab ini kita buka 6 penanya, mungkin 2 di sisi kanan,
2 di tengah dan 2 di sisi kiri, yang nanti secara berantai semuanya langsung. Insya Allah nanti jawabannya biar bisa dipilah-pilah sendiri oleh para materi untuk mengingat waktu. Mungkin nanti kalau waktu masih ada bisa nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. 2 yang sana dulu ya. Saya mohon nama, dari mana, kemudian langsung ke pertanyaannya. Saya mau mengucapkan dari Cikarang, terima kasih atas berikutnya. Saya ingin bertanya lebih lanjut terhadap itu sekali pada kesempatan yang sudah dijelaskan bahwa sebuah nasional di sini berbeda dengan kepemimpinan. Boleh dikatakan posisi kepemimpinan itu sangat diperlukan. Bahkan di era globalisasi pada saat ini banyak posisi-posisi seperti itu mungkin tidak seperti dengan orang-orang yang sebelumnya. Saya mengatakan kalau kita yang di sini mungkin yang sudah disesuaikan sebelumnya mampu untuk masuk di dalam suatu kekuasaan, karena ada beberapa ulama yang tidak bolehnya bahwa kita harus benar-benar menjauhi dari sebuah kekuasaan itu sendiri, karena dari kekuasaan itu ada beberapa. Nah, posisi di sini mungkin saya ingin mengajarkan bahwa boleh karena yang kita tahu kepemimpinan itu bisa terjadi pada kesempatan sebagai maksud secara menyeluruh pada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dimohon langsung ke pertanyaan ya, karena kita supaya kebagian banyak pertanyaannya banyak ya. Jadi singkat-singkat pertanyaannya. Insya Allah kami sudah menangkap intinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati saya akan menanyakan 2 pertanyaan pertama, nama dan dari mana? Mungkin saya Haji Al-Batani. Sekarang masih berapa? Pertanyaan pertama, kalau kepada guru yang ada di luar itu maksudnya kalau maksudnya itu saya mencermati yang berbeda itu klasik. Nah, sementara kalau kita membawa misalnya demokratis, kalau kita bagaimana peran kita semua aktivis supaya minimal itu adalah mereka sehingga maupun yang tidak masuk dan itu tidak mereka nah dari sisi juga maka menyebabkan dari mereka besar juga itu harus dua ada sedikit opini karena itu keluar dari materi dibahas ada itu dari lulus. Nah, saya mohon penjelasan sehingga paling hukum yang bukan yang dari lulus sehingga bukan sebenarnya yang bukan lulus itu menjadi pertimbangan yang dalam hukum adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji. Dan di tengah ada 2 di tengah, mungkin di tengah nanti insya Allah kebagian waktunya kalau dipercepat Ustaz. Baik,
Kalau saya mau dari Bupati yang saya ikut jadi tadi kita bicarakan bahwa kami itu akhirnya kemudian apakah kita yang di Mekah dan bagian menolaknya? Apakah kondisinya sama dengan kondisi kemudian atau posisinya? Pertanyaan itu. Nah, kalau kita mengukur itu sekarang, apakah ada peluang fatwa dari MUI dan membaca fatwa MUI tentang aliran-aliran yang besar pada 29 bahwa itu tidak masuk ke dalam aliran yang besar, bukan sekali kita berdua. Nah, kalau misalkan ulang itu diambil oleh para ulama yang ada di mana, apakah mereka bisa dikatakan? Dan pertanyaan itu belum bisa saya jawab karena juga kita berhubungan sendiri dan untuk menjelaskan. Kalau tidak saya jelaskan juga kepada beliau, pertanyaan itu buku tidak terhindar dan itu bisa mengatakan bahwa sudah sebelumnya kemudian berhubungan sama sekali. Apakah bisa dikatakan dan tidak bahwa jemaah yang dimaksudkan itu bukan akibatnya bergabung kemudian yang kedua betul, dipercepat Ustaz, langsung poin pertanyaan. Dan penolakannya tadi ada juga terus ya, saya sudah mengatakan itu tidak merupakan peran NU dari terus besar NU yang tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi, silakan Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya ada menyinggung masalah ada beberapa pertanyaan yang selalu muncul ketika anak masih kuliah di sana. Pertama, kenapa begitu banyak pasal-pasal dari channel, yaitu ketika mereka ada di Indonesia di daerah itu kan aneh-aneh. Aneh-anehnya satu dua hal, misalkan kalau dia masuk kuliah di sekolah warga atau pemuda dan sebagainya atau tidak dilakukan oleh para mahasiswa dari pesantren sampai dari mahasiswa. Ini kadang-kadang juga saya sebagai organisasi juga malu kepada yang dibicarakan yang melihat apa mungkin itu tidak ada yang juga seterusnya yang meluruskan gitu ya. Atau seperti apa? Kesalahannya mana gitu? Kesalahannya mana? Ya, apa kesalahan makannya atau kesalahan dari masuk nasihat atau memang dari yang memang seperti apa? Nah, ini maksudnya depan juga masih berstatus dengan kelompok alumni dari diskusi dari ngobrol. Pertanyaan juga mudah-mudahan tidak terlalu kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi di sisi kiri, kebetulan yang dua. Satu lagi mungkin dari yang belakang, sisi yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita berkati para guru, sebagai murid dan teman-teman. Nama saya
Saiful dari pertanyaan kebetulan guru dari Haji Muhammad Nawawi. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama tentang konflik surya khususnya Depok. Dari sisi lain saya mendengar dari seorang ulama bahwasanya yang membaca rakyat surya adalah pemerintah. Garis miring bahasa asa garis miring kelompok. Dari sisi lain saya mendengar al-Baqarah bahwasanya yang membaca itu atau kelompok ekstrem yang lainnya. Ini saya mau bertanya fakta yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian pertanyaan kedua yang terakhir adalah tentang hadis 7326. Nah, kalau seandainya dari sini dinilai sahih, lalu bagaimana maknanya? Apakah hanya kita saja ahli sunnah wal jamaah yang benar dan pasti masuk surga dan yang lain serta masuk neraka? Nah, ini saya mau bertanya kiranya dari beliau cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang yang putri mungkin ada. Ya, kita berikan yang depan karena jatahnya yang sebelah kiri. Untuk yang depan silakan. Betul. Mungkin ini sambil menunggu pertanyaan, nanti bisa ditulis pertanyaannya, bisa disetorkan kepada kami. Barangkali pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, yang berulang-ulang itu bisa nanti langsung dijawab oleh beliau-beliau di depan gitu, untuk mempermudah. Mungkin yang dari rumah sudah siap-siap pertanyaan, ditulis saja. Kalau kemudian tidak ada waktu untuk bertanya. Betul. Sebagaimana yang dimaklum bersama bahwa tidak disampaikan oleh Pak Kiai soal dan benar dalam itu ada namanya nikah yang pernikahan ini seluruhnya bagaimana yang seluruh pernikahan ini jika mereka ini subhanallah kami baru dengan informasi dan surat sudah ada 17 orang yang mereka itu kebetulan kami adalah pada koordinasi evaluasi dan kepercayaan ini sangat riskan. Karena itu kami mohon informasi bagaimana surah atau rupa yang sebetulnya dilakukan yang mereka lakukan ini. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 6 pertanyaan sudah masuk dan langsung saja kami berikan kepada para narasumber untuk bisa berbagi. Mungkin dimulai dari Kiai Haji Lutfi Basori. Ini banyak pertanyaan tentang NUGL, tentang kenapa. Saya tulis. Oh sudah, terima kasih. Betul. Saya jawab sesuai dengan yang tercatat ya, sedikit-sedikit. Nanti biar lengkapnya dia terus. Aswaja atau kita gimana kalau harus mengikuti pemerintahan atau kekuasaan yang batil ya, bisa dikatakan boleh dan tidak. Kalau cuma untuk cari maisha, di sini ada pemerintahan batil ya, pemerintahan kekuasaan batil. Ada raja, ya kasar-kasarkan Fir'aun lah, itu aja ya. Fir'aun ini dianggap masih hidup misalnya. Ini Fir'aun punya kekuasaan. Kita kepingin cari maisha, jadi salah satu pegawainya Fir'aun. Padahal Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Nah kita nyari maisha di situ, tidak boleh, haram. Ya, apalagi kalau misalnya begini, kita cari maisha yang kebetulan bagiannya itu adalah memurtadkan orang yang Islam agar menjadi pengikut Fir'aun. Maka kita menjadi pekerja di situ haram, tidak bisa. Jelas ya? Itu satu. Itu yang katakan tidak, ya, hukumnya tidak boleh. Tapi boleh menjadi pegawainya Fir'aun apabila dia berjuang untuk mengislamkan Fir'aun. Boleh. Misalnya Nabi Musa bekerja menjadi
Menteri Agama gitu. Menteri Agamanya di zaman Fir'aun untuk mengajak masyarakatnya masuk Islam agar Fir'aun jadi sendirian gitu. Itu boleh karena dakwah di dalam. Jadi bekerja dalam pemerintahan batil juga semacam itu, tergantung. Maka kita tidak bisa katakan haram loh. Kalau niatnya dakwah bagaimana begitu? Ya, niat dakwah betul. Itu begitu, jelas ya. Itu menurut saya seperti itu. Baik. Yang kedua, aswaja metode dakwah NU kalah dengan aliran sesat. Pertama begini, kalau kita bicara aswaja ya bukan murni NU gitu. NU itu bagian dari aswaja, tapi aswaja ini macam-macam. Kalau di Indonesia, Nahdlatul Wathon itu bukan NU karena ADAR-nya beda. Nahdlatul Wathon itu ada yang di Lombok ya, sudah salah ya. Itu ADAR-nya beda. Ada Al-Wasliyah ya. Ada sekarang FPI, ada dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dikatakan aswaja itu pasti NU pasti aswaja tidak. Ya, tapi NU bagian dari aswaja iya. Nah, apalagi saya punya guru di Mekah ya, Abuya Syekh Muhammad Al-Maliki bukan NU karena tidak punya kartanu, orang Mekah soalnya ya. Begitu. Pak gurunya Abdul Muhammad namanya Abdul Zain bin Smith ya dari Madinah, juga bukan NU, tidak punya kartanu soalnya, dan tidak bersinggungan dengan NU, tapi tetap aswaja. Itu juga jawaban bahwasanya di Mekah atau Madinah itu tidak semuanya Wahabi, tidak. Pemerintahannya condong ke Wahabi, begitu. Karena pemerintahnya condong ke Wahabi, maka apabila ada negara-negara minta kirimi ulama atau tokoh kepada pemerintah, maka oleh pemerintah sebagai departemen agamanya mengirim tokoh-tokoh mereka, gitu. Tapi masyarakatnya ya heterogen seperti kita. Madhabnya juga heterogen ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Guru saya Maliki, saya muridnya Syafi'i, ya heterogen. Begitu sana ya. Jadi tidak bisa putra dikatakan wah Saudi itu Wahabi, tidak bisa. Tapi tokoh-tokoh mereka yang ditransfer oleh pemerintahan atas nama pemerintah kebanyakan adalah tokoh Wahabi, begitu ya. Di masjid pun demikian. Imam masjid itu tidak semuanya Wahabi, tidak. Ada dulu Imam Al-Hudzaify, Abdurrahman Al-Hudzaify itu dekat dengan Abu Yazid Muhammad Maliki dan Sunni, begitu aswaja. Jadi tidak semuanya, jadi salah kalau mengatakan semua imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu adalah Wahabi. Gimana kita kalau sholat di belakangnya? Kalau mereka di dalam pernyataan secara zahir Wahabi, ya itu baru kita akan membahasnya. Kalau cuma mengharamkan maulid itu kan urusan furu', ya boleh kita jadi makmum. Tapi kalau sampai takfir misalnya ada seorang khotib gitu ya, di atas mimbar mentakfir Imam Ghazali, nah baru kita ya tidak jadi sholat dengan mereka, begitu ya. Nah berarti kurut dari imamahan mereka, begitu caranya. Tapi selama ini yang kami tahu bahwasanya imam-imam yang ada di Masjidil Haram itu tidak secara zahir takfir kepada fulan bin fulan atau apa begitu, walaupun ada satu dua. Ya lah, itu demikian. Baik, berikutnya ada NUGL gitu ya, karena NUGL itu apa gitu ya? Ya NU itu GL, NU itu garis lurus. Kalau menurut saya NU itu garis lurus. Kalau tidak mau jadi NU, ya berarti bengkok. Ini untuk urusan Indonesia. Ya. Nah, adapun istilah NU garis lurus itu bukan organisasi. Itu disematkan oleh seorang wartawan dulu dari wartawan Al-Qisa ya, majalah Al-Qisa, disematkan kepada tokoh-tokoh NU yang ingin mengembalikan jati diri NU kepada honor asasi yang didirikan atau ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka tokoh-tokoh yang demikian ini diharapkan untuk benar-benar NU yang sudah tidak mengikuti ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang baru kita dengarkan kan beliau termasuk pencetus dari resolusi jihad kan gitu kan. Yang namanya jihad itu ya perang ya gitu ya. Kalau misalnya perang melawan apa? Macam-macam, perang melawan kekafiran kan gitu ya. Lah kemarin itu di Jakarta ada Ahok kan kafir kan gitu ya. Maka perang melawan kafir dalam bab ini kita perkecil misalnya kepada Ahok, itulah termasuk salah satu resolusi jihad yang dikibarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah kalau termasuk ada kelompok orang-orang atau tokoh NU yang pro terhadap Ahok, berarti berkhianat kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Maka orang-orang NU yang ingin mengembalikan jati diri ke NU-an kepada Kiai Hasyim Asy'ari
dijuluki lah sebagai NU garis lurus begitu yang ada sekarang. Ya, nah, diharapnya bagaimana? Loh, diharapkan apa yang kami sampaikan seperti tadi itu kan suatu kebenaran. VK kita juga menyampaikan kebenaran. Ajaran saya juga mengajar bukunya Kiai Hasyim Asy'ari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu satu. Padahal beliau mempunyai kitab segini. Mungkin kalau dikumpulkan seperti gambarnya itu apa ya? Seperti munjid gitu ya. Tebelnya atau Al-Munawwir apa? Kamus Al-Munawwir tebelnya segitu. Itu karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Saya baca beberapa itu. Beliau itu tegas terhadap orang kafir itu tegas. Bukan kompromi gitu. Ya, bukan cari dana. Kalau cari dana kan bukan ini. NU cari dana itu kan memang lagunya suka wadana wadana dana wadana wadana dana wadana wadana dana yang penting keluar dananya kan gitu. Ini bukan kajian ini bukan macam itu. Maka kita ingin mengembalikan warga NU kepada ajaran Kiai Hasyim Asy'ari murni. Inilah yang kami harapkan. Kemudian orang-orang yang mempunyai pemikiran semacam itu dilabeli dengan NU garis lurus. Begitu Pak Kiai ya, jadi ada yang tanya gitu ya. Baik. Kemudian Wahabi Uluhiyah nanti sudah dijawab Kiai Idrus Ramli. Fatwa MUI tentang Wahabi. Jadi begini, fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia, saya termasuk salah satu dari anggota Komisi Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Saya pernah menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang ya. Dan saya termasuk dengan kawan-kawan itu yang menangkap dulu ada namanya Pak Yusman Roy yang mengadakan sholat bahasa, sholat dengan terjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sholatnya begitu ya. Kemudian dia ini mencaci maki para ulama, akhirnya terjadilah heboh sampai ditangkap, gitu ya. Itu begini, Majelis Ulama Indonesia itu kan melihat suatu permasalahan, gitu ya, suatu permasalahan, sudah, kemudian dilihat dari sisi-sisi keagamaan. Tidak semuanya apa yang ada di Indonesia itu mudah difatwa-fatwa, tidak gitu. Kalau bermasalah dengan masyarakat, ada yang mengadukan, resah, itu akan timbul. Namanya dikatakan fatwa Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan permintaan masyarakat, kan begitu. Ya, masalahnya sekarang seperti belum ada minta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia tentang wah itu bagaimana, kan begitu ya. Kedua, gitu, Majelis Ulama Indonesia itu kan terdiri dari beberapa ormas di Indonesia. NU, Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada Dewan Dakwah, kan begitu. Wahdah ya, Wahdah Islamiyah. Permasalahannya yang kontra dengan Wahabi kan yang NU. Jadi nggak punya suara dong kalau gitu. Nah, ini juga problem kalau kita mengajunya cuma hanya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau kita mengajunya kepada ajaran ulama salaf yakini, maka kita ketemu bahwasanya mereka ini orang-orang mujassimah, bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Dan santri NU kok ya projil gitu ya. Ya memang di pondok-pondok NU ini kebanyakan yang diajarkan itu ilmu alat. Kadang-kadang kita juga lupa ya, ilmu alat, fa'alaiful fa'lan gitu ya. Sedang lupa, tatkala mereka ini yang lupa itu kemudian jadi santri, tamat, kemudian kuliah, melihat suatu hal yang aneh, belum pernah didengarkan, akhirnya ini kayaknya al-jadid nazid katanya gitu ya, yang baru ini lezat gitu, akhirnya terbawa arus jadinya liberal gitu ya. Sayang sekali gitu ya, mestinya harus kembali pada kiainya untuk konsultasi, bukan langsung ikut-ikut semacam demikian. Itu menurut saya begitu. Konflik Surya mungkin Ustaz Idrus biar menjawabnya. Firqah 73 golongan ya. Apakah semuanya itu salah? Yang benar cuma satu? Saya katakan iya, semuanya itu salah. Yang benar cuma satu. Cuma saya gambarkan begini. Ini aja begini. Jeruk ini ya, maaf. Anggap saja ini dunia Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah, bulat ini dunia Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah, sekarang saya kupas sedikit. Nah, yang ini dibagi 72 golongan. Yang satu ini Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang benar. Sedangkan yang sedikit ini dibagi 72 golongan. Ini sesat. Itu gambarannya. Jangan dianggap begini. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, bulat ini. Kemudian ini Syiah ini.
Ini sehingga 73 golongan menjadi banyak. Akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah dapat cuma sepoin ini. Bukan gitu. Dunia tidak seperti itu. Poin dunia Ahlussunnah wal Jamaah sekian. Ya, mutlak sekian. Maka cobalah. Nah, ini adalah 72 golongan aliran sesat sisanya. Segini bagi-bagi. Itu satu. Yang kedua, menurut sebagian ulama, kalimat 73 golongan tidak mutlak jumlahnya 73 golongan. Itu dikatakan ya dulu adalah kasrah, menunjukkan kelompok yang banyak. Jadi seperti orang Indonesia mengatakan celaka 13. Ini kamar 13, kamar hotel 13, tempatnya Nyi Roro Kidul ini takut kita masuk di situ, celaka 13. Itu bukan berarti kecelakaan 13 kali, bukan. Tapi seringnya orang terkena jin di situ, ya kesurupan. Saking seringnya dikatakan celaka 13, maka dikatakan 73 golongan ya dulu alal kadroh. Katanya itu Romli, mungkin di Indonesia saja 2.500 ya. Kalau bukan 2 juta 2 juta lebih. Nah ini kan ya dulu alal kadroh, tidak mutlak berapa 73 golongan. Itu menurut sebagian para ulama demikian. Kemudian Syiah dan Mut'ah ini, sebenarnya urusan Mut'ah ini Habib Muhammad ini ya, yang ada di Jakarta kan dekat dengan Cisarua kan gitu. Sana banyak Mut'ah ya. Beliau mestinya yang menjawab ini ya. Tapi saya persilakan yaitu Romli untuk membantunya. Itu dari saya. Terima kasih.